Dikulung dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di podcast Semar. Podcast sebelum maghrib. Bersama saya Mustika Dewi, wanita paling cantik. Dan rekan saya yang sudah menjomblo selama 21 tahun. Ya, saya Aswin Pradana Octavian. Oke. Ya, Kita ngapain di sini? kurang tahu ya, mungkin ngobrol-ngobrol aja kali ya. Oke. BTW, kesibukan kamu apa aja hari ini? Karena Semarang nih bukan udah mau, lebih ke udah masuk musim hujan gitu ya. Ngapain aja sih? Aku paling seringnya sih nonton film, Sama. terutama skripsian sih. Aduh, bikin pusing. Skip dulu sih, itu skip dulu. Bener banget nonton film, tapi karena nggak bisa kemana-mana ya, Semarang tuh banjir di mana-mana, terus jadinya aku nggak punya kegiatan, terus nonton film gitu. Tapi kayak udah bosen gitu, film apa lagi sih yang harus ditonton gitu? Film. Kalau kamu gimana? Ada nggak sih kendala kayak bosen nonton apa gitu? Enggak sih, karena aku suka explore genre, jadi ya nggak bosan-bosan mungkin ya. Apa tuh? Genre apa tuh? Ya macam-macam, fantasi, sci-fi, mecha, dan lain-lain lah, macam-macam. Oh. Mungkin aku bisa ngasih rekomendasi kayak satu film mungkin yang slice of life tapi yang bikin emosional gitu. Apa tuh? Salah satu filmnya itu judulnya Look Back. Itu film anime, cuma durasinya 60 menit. Anime ya? Dari aku sih, aku tuh kurang suka anime gitu, karena yang personally kurang suka aja dengan animasi-animasi gitu. Nah, kalau film ada nggak, Vin? Rekomendasi? Film ya, kalau film sih banyak, tapi kayaknya aku bakal manggil temanku aja deh buat kalau film yang lebih explore, yang lebih luas ya. Oke. Yang tak telepon dulu ya mungkin ya. Halo Mas Bro, sore nih Ra. Yo, tantani ya. Oke, siap. Baiklah, mari kita panggil teman saya yang berwawasan tinggi tentang perfilman Jepang, yaitu Romo dan Farhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan muhrim. Ya, silakan duduk. Yo, men. Wow, masuk kamera pertama, bro. Halo. Ini si Dombang. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Udah lama nggak kelihatan. Bang, Tambah gemuk aja. Ini kita di sini tuh ngapain sih, Ram? Nggak tahu nih, kita diundang sini juga ngapain? Ngapain? Ini panggil sini ngapain? Ya, main-main aja ya. Main. Ya main. Ini siapa kan belum terkenal loh. Pacarmu yang baru? Oh enggak, masih jomblo juga. Masih ya. Lu terakhir kali ditolak pas SMA. Yang pas ke Bali itu ya? Iya, Itu ya. Inisial P ya. Oh iya. Kayak dia. Ini siapa ya? Oke, boleh perkenalan dulu nggak nih? Boleh. Aku apa saya? Apa gue? Senyamannya siapa namanya? Nggak siapa sih namanya? Senyamannya aja. Oke, Siapa? nama gue. Oh gue keren banget. Kelas. Oke, aku Mustika Dewi, biasa dipanggil Musdeo. Oke, udah. Saya perlu. Aku temennya Asvin. Teman-teman. Teman. Nah, itu. Teman. Ini Ini perlu penekanan nggak sih temennya pakai tanda kapital gitu? Iya, boleh kapital ada seru boleh Iya, juga. Ini Iya, bunga silakan. ini gua Batasi Ana Ismika. Serahin deh. Aneh. Oke, ya kenalkan teman-teman semua, sahabat-sahabat yang saya hormati, nama Aneh. Maaf ya. Nah, nama aku Farhan Radia Mansyah, biasa dipanggil Meng. Bersama teman saya yang ada di sebelah sini. Rahmat kok masih shiroshiku onegaishimasu. Kok Jepang. Impor. Impor. Tapi kok kulitnya agak Impor barang ilegal. Ini cuma pinggiran dikit. Ini nama pinggirannya. Ngapain sih? Ini mau ngomong gitu terus Kita ngobrolin apa sih? Iya, diundang. Iya. Apaan sih? Udah hujan gini, Ini kan masih udah hujan. Jadi, Lama kata- hujan. Kata Asvin, kalian berdua tuh expert di dunia perfilman. Mati.
Enggak ada itu sastrawan sejati. Nggak ada. Ya, terus. Apa ya, aku tuh mulai bingung dan bosen gitu Oh. karena Semarang ini kan hujan terus, mau ke Semarang bawah becek, banjir, nggak ada ojek, nggak punya uang juga sih. Nah Itu ada pantun-pantun dikit ya, becek banjir gak ada ojek kayak gitu. jadi nggak tahu lagi mau ngapain. Nah itu kan salah satunya cara tuh menurut aku ya nonton film gitu kan, tapi udah nggak punya referensi lagi gitu. Terus? Dari kalian yang suka dengan film Jepang atau film-film lainnya gitu, bisa kasih aku apa ya, ketertarikan lagi gitu untuk nonton film Jepang, karena aku sendiri film Jepang tuh kurang gitu, apalagi tadi yang Aswin bilang anime itu sama sekali nggak pernah gitu. Iya kan? Anime apa? Anime apa? Anime Lupin. Oh. Itu tahu. Tahu lah pasti kita semua nonton. Anime sejam itu. Iya sejam. Oh, iya. Sejam tapi bikin emosional. Terus nangis kan kita nonton Iya gimana? lumayan lah. Kayak gimana sih? Ceritain dong gitu. Emang kenapa kok bisa nggak suka? Tuh kenapa sih? Maksudnya Stigma. spesifik Mustika, ini aku panggilnya apa? Mustika, Dewi, Musdew, Ya bebas. Cintaku. Floating ya kayak gini ya, nggak baik ya. Musdew ya, Iya, Musdew. SD. Iya nggak? Kan nggak cintaku kan? Iya iya. Musdew ya. Kenapa Iya. sih nggak begitu suka sama film Jepang atau gimana? Tapi specifically kalau film Hollywood, film Indo nonton, series Korea gitu nonton. Nonton. Film Korea nonton. Wah ada apa tuh suara apa? Apa tuh? Oh, suara apa tuh? Tuh Kayaknya lapar nih. Kayaknya tuh bel. Oh, lapar. Oh, bentar. Bel makan. Makan. Saya ambilin dulu saya. Oke. Terima kasih loh. Makasih loh. Makasih loh. Lama nggak sih ini orang? Atau itu kemana? Lama nggak ya? Apa nggak? Lama nggak itu? Oh, oke. Ini ambil. Apa tadi? Karena apa ya? Menurutku Wah, sejujurnya yang aku tahu tentang perjepangan itu hanyalah industri film motornya gitu. Jadi kayak Oh. aku tuh merasa Asin masnya. Askin ya yang kita ya? Apa? Enggak apa-apa. Enggak, aku tuh merasa kalau misalnya film Jepang tuh ya isinya romantis terus seks kayak gitu gitu loh. Jadi aduh nggak dulu deh gitu. Ya, Malah ya? romantis dan seks bukan saya yang ngajarin ya. Oh. Loh, bukannya dulu di SMA kan Oh, saya polos mas. Gitu, berarti Iya. berarti emang stigma sih. Iya betul, stigma itu. Stigma aja Stigma. Ini di sini kami ingin meluruskan. Keren banget tuh meluruskan. Meluruskan, bukan meluruskan, mengedukasi. Lebih ke sharing dan edukasi Oke. aja. Betul betul, saya ingin Kalau edukasi. nggak semua film Jepang tuh kayak gitu gitu. Betul. It's not all about romantic and sex. Iya romantisnya benar seks. Ya, it's not all about that industri juga. Industri film Jepang in generalnya itu juga bagus. Mungkin biar apa Musdeo bisa terhook dikit ya, mungkin aku sama Rama mungkin nanti sama Asvin juga. Pak Asvin juga dikit-dikit tahu ya, ntar mungkin kita ngobrol dikit itu perkembangan filmnya enak ketawa. Kenapa? Ngebayangin? Enggak ngebayangin Malah habis nonton. Asmi nonton anime apa emang? Apa? Ya itu katanya suka yang Iya yang Bokuno itu Oh, apa? Boku no Hero Academia. Oh. Bukan yang Piko itu. Oh, bukan. Apa itu? Apa Apa ini? itu nggak tahu aku. yang Piccolo dia Piccolo. Oh, Piccolo. Dragon Ball. Yang hijau. Kasihan loh ini nggak tahu loh yang sana ngomongin apa gitu. Oke, maaf ya. Iya, loh. Oke, langsung mungkin ke perkembangannya dulu kali ya. Perkembangan. Aduh, gimana ya? Dua. Sebenarnya perkembangan ya. Kalau perkembangan film mau dijelas lama banget itu ya. Iya. Tapi kalau spesifiknya Jepang gitu, itu sudah dimulai dari tahun awal 1900 juga udah ada anime juga gitu kan. Oh iya? Iya udah kan. Terus juga peak momennya kayaknya turning point-nya di 1950-an. Makanya disebut Japanese Gold era golden era sinema gitu. Soalnya di tahun 50 itu ya, itu tuh lahir beberapa karya film yang bagus banget yang bisa kayak contohnya itu mungkin yang paling terkenal banget itu dari Akira Kurosawa ya Ram. Ya, betul. Kalau Rama juga nonton mungkin kalau tertarik Kurosawa tuh di tahun 50 tuh produksi berapa? Dulu mungkin ya Ram. Ada ikonik lah, ikonik yang aku ingat ya. Itu yang udah nonton tahun 52 itu ada nama judulnya Ikiru ya Ikiru terus sama tahun Rashomon dia juga di tahun 50. iya Rashomon mau ya 50. Iya film ada juga judulnya film Rashomon Iya, tahun iya. 50 juga dan yang terakhir ya yang karena saya juga fans berat nih harus disebutkan ya tahun 54 1954 3 November nah itu Iya. tuh juga Hafal akhirnya ya?
Godzilla itu juga one of the golden cinema di tahun yang sama juga, walaupun itu juga ada golden cinema lain, itu juga salah satu film Jepang favorit Kuwamarama, Seven Samurai. ya. Itu awal dari mulainya golden cinema of Jepang, maksudnya kayak oh ini tuh yang mulai dilirik oleh Hollywood tuh kayak ada Godzilla tadi itu kan dari film-filmnya Kurosawa, nah kayak gitu. Habis itu mungkin pindah dikit lanjut kali ya habis itu. Tapi sebelumnya juga sebenarnya udah ada ini tanpa tidak baguskan film atau gimana, cuman sebelum tahun 50 ya sebenarnya juga udah ada film gitu. Tapi banyak kan karena masih zaman Kaisar atau kayak gimana, jadi banyak propaganda gitu. Karena kan 50 setelah Perang Dunia Kedua, jadi kan propaganda yang bekerja, ya isinya ya gitu-gitu semua. Biasanya kan ada film-film, masih juga ada beberapa film-film. Tapi bentar, maaf ya Ram, boleh dimakan dulu. Boleh. Oh iya, boleh. Silakan. Kalau lagi hujan-hujan gini masa Iya, Makan. Kalau saya yang berarti Jepang tuh udah mulai punya film tuh dari tahun itu gitu. Iya, betul. Apa sih bedanya film yang di tahun itu sama yang di tahun sekarang kalau menurut kalian berdua? Karena kan aku kemungkinan nggak mungkin nonton yang selama itu gitu ya. Betul. Karena ya yang baru-baru aja aku Pasti sangat memang. asing gitu, apalagi dengan yang sekuno itu. Iya. Kuno. Tapi memang kita tahu kan film itu ada dua gitu ya. Dua sih mungkin banyak tujuannya, tapi yang pertama entertainment sama art mungkin ya gitu. Kalau yang 50 mungkin ada orang yang kayak modelan itu art atau seni gimana. Cuma kan kalau yang kayak kita kan ya apa sih gue cuma nonton. Saya kayak Godzilla tadi cuma praktikal ya angan-angan gitu ya. Kayak kurang ya. Cuman balik lagi itu perspektif ya. Itu perspektif making, jadi menurut kalian tuh gimana gitu. Tapi di tahun yang menurutku gitu moral dari film tahun ini sama tahun sebelumnya tuh benar-benar berasa banget. Jadi kayak 50 tuh masih mencari humanis dan kawan-kawan. Sekarang mungkin belum ada sosial media ya, pakai handphone. Benar, karena iya benar, semakin berkembangnya zaman kan Dari otomatis. pesan-pesan yang mau Iya, disampaikan. dari pesan ataupun masalah yang diangkat kan Iya. di zaman dulu kan pasti nggak jauh-jauh dari kalangan pekerja, ke kalangan keluarga, pasti kayak gitu. Kalau kayak film-filmnya Akira Kurosawa itu kan dari tadi bekerja, kalau enggak dia ngambil kayak tema-tema apa ya, samurai kayak gitu, Iya, gitu ya. Iya, sebenarnya nggak berat-berat banget, cuma how he direct it dan bagaimana dia membawakannya itu yang membuat berat. Karena kadang-kadang dia kan ngambil kayak dari cerita-cerita yang William Shakespeare yang kayak gitu, itu dia adaptasi dijadikan ke apa ya bahasanya itu, filmnya dia sendiri biasanya berbentuk itu seperti samurai atau yang lain-lain seperti itu. Jadi kalau dibilang apakah perbedaannya seperti yang Rama katakan tadi, ada entertainment dan artnya, tapi ya apakah berbeda jauh sebenarnya nggak banyak ada ya, cuma mungkin kreativitas atau gimana. ya benar, mungkin dari kreativitasnya itu and bagaimana film itu tuh bisa atraktif ke orang-orang. Nggak mungkin dong kalau misalnya kita jujuran aja ya, kalau buat kayak Asvin sama Musdewi ini belum tentu kan kalau lihat film 50 kayak wah Atau mayoritas lah mereka. iya mayoritas orang kan. Kalau lihat ya tadi yang dibilang lama kayak lihat Godzilla itu kan praktikal banget, berbeda kalau misalnya kalian pernah lihat Godzilla yang dibikin Hollywood itu kan ada kan itu Ya, yang King of the Monster. iya itu yang CGI yang pakai komputer itu kan pasti kayak wah. Kalau coba kita mungkin lihat di Godzilla yang pada tahun 50 pasti kan ada yang kayak pikir lucu ya kelihatan karena ada beberapa adegan-adegan misalnya kayak di jalan atau apa kelihatan kan, itu mungkin yang membuat banyak orang sekarang tuh meng-underestimate film-film zaman dulu, padahal value-nya sudah nggak kalah bagus gitu loh. Ya, betul. Ya mungkin soalnya kan zaman dulu mungkin karena keterbatasannya itu mungkin ya. So that's true. Saya mungkin perkembangan juga di tahun kan Jepang itu punya peak ekonominya gitu ya. Jadi kayak kita tahu mikir masa depan gitu atau gimana. Jadi di tahun 80-an mungkin itu shape shifting dari yang temanya samurai-samuraian dulu itu jadi kayak sedikit udah mulai berfantasi tuh di situ. Mereka tuh udah mulai, walaupun udah lama juga tapi mereka udah mulai berfantasi dan juga Ya mulai Ya, modernisasi. modernisasi. Jadi mereka mulai yang kayak di tahun 80 tuh udah mulai modernisasi. apa ya, mungkin yang kayak udah 80-70 kan juga udah mulai banyak influence Amerika kan. Jadi mungkin ada yang bikin kayak bertema cowboy yang kayak gitu. Jadi mereka mulai meninggalkan film-film. Atau mungkin influence catatan si boy kali, Roy Martin. Oh bukan ya itu. Tahun berapa? Oh, itu belum. Oh iya. Itu Jepang udah jauh. Iya.
aneh coy. Iya iya. Itu kan si ibu. Kalau si Boy Roy Martin kan. Bang dulu atau Sidul mungkin Sidul. Sidul 90. Sidul. Oh iya ada. Jangan. Oh, iya. Jangan ya. Tidak bisa, itu tidak bisa. Itu tahun 80 Indonesia di Iya. Indonesia. Kita iris beririsan. Kalau tadi ngomongin perkembangan, pasti kan harus ada progres ya. Nah, Oke. ada nggak sih film-film Jepang yang dapat awards gitu loh? Yang kalian tahu, yang memang bukan hanya karena dia filmnya bagus, tapi juga memang pesannya itu nyampe gitu ke penonton. Ada nggak? Sebenarnya banyak. Oh, banyak. Banyak banget. Cuman Dari 50 itu tadi Iya, iya, yang betul. tadi disebutin kayak Seven Samurai. Oh itu menang awards. Ya, saya tuh menang award ya. sebenarnya dulu ya masih westernisasi dan Asia jadi kurang kayak gitu. Tapi Ah. mulai zaman sekarang orang ya biasa lah, udah mulai mengapresiasi karya orang-orang Asia kayak gitulah, makanya kan sekarang juga banyak kan film-film. Kemarin aja Oscar Iya Bung Parasite itu tahun berapa? 2019. 2019 tuh Bong Joon-ho Parasite bukan, itu film Korea ya. Oh, ya, Korea. Tapi kayak Jepang tuh tahun 2001, 2002 kayak Spirited Away. Iya. Ya Spirited Away. Itu tuh tadi katanya Asvin kurang suka anime ya. Ya itu Oh, Spirit itu Away anime? bagus. Spirit Hmm, Away bagus. bagus. Oh, Tuh mungkin di kalangan orang-orang yang nonton anime kayak gitu mungkin udah terkenal ya nama Hayao Miyazaki. Zaki. Iya itu Terus aku nonton di Ghibli juga kok. Di Ghibli di Netflix juga ada. Oh ada di Netflix. ada itu terkenal apa namanya Studio Ghibli. Betul, betul. Tahu itu studio kayak studio anime itu filmnya banyak banget yang terkenal kayak Spirited Away, apalagi ya Princess Oh, Mononoke. Howl's Moving Castle. Howl's Moving Banyak Castle. ya. Bisa cari teman-teman juga bisa cari gitu di Netflix, Prime Video. Udah legal ya berarti. Iya, di- Legal dong, Legal. Legal. Walaupun dulu kita Rama sama aku sama Mas Ini mirip lembagaan sekarang. itu kan nasi cumi Pak Kris kan Sejak berapa sih? yang ada di iklan Black Panther kan. Lebih ganteng. Nah, Lebih ganteng makanya. Lebih ganteng ya. pasti dulu nonton anime gitu kan samehadaku.net Wah, ya. Ya, itu OP Lovers. Tapi tentu Nggak tahu dia nggak tahu dia nggak nonton Jangan namanya. bawa jokes yang hanya kalian bertiga yang tahu. Oh, iya, gitu. iya, apa-apa. Tolong, Tapi tolong. untuk penghargaan sendiri Jepang tuh Asia itu pasti mendominasi gitu. Walaupun ada juga Iran, Tiongkok atau Thailand, tapi kalau untuk di barat mungkin ya bisa dibilang ya sedikit Masih Spirited sedikit. Away atau The Wind Rises mungkin, Oh, tapi iya. masuk nominasi aja nggak menang. Masih. Banyak kan masuk nominasi juga. Iya, yang lain. biasanya tuh cuma masuk nominasi dan menang itu. Kalau kita ke Oscar ya, kita ke Oscar. Iya, kalau kita bicara soal Oscar yang bagi orang-orang mungkin standar Tertinggi lah. tertinggi di Iya. kancah perfilman Juga ya. masih sedikit, memang film Asia masih sedikit. Cuma bukan berarti kita boleh underestimate film Asia atau Jepang. Asia atau Jepang karena seperti yang udah diomongin tadi sama Rama, perkembangan film di Asia gitu, itu tuh termasuk rapid, cepet gitu loh. Betul. Bagaimana mereka bisa menciptakan sebuah kualitas sebenarnya quality mereka dari dulu udah bagus ya, cuma emang Wah, uang pasarnya di sini oh, Iya. banyak. Rakyat hampir beberapa populasi dunia di Asia Tenggara kok ada Iya, yang betul. Asia. Iya. Jadi nggak pasti banyak yang itu, cuma memang dunia barat itu kan nyentuhnya juga lumayan lama kan mereka ke sini Dan beda perspektif lah. Beda. Nah itu yang sangatlah membedakannya di beda perspektif. Kalau dibilang banyak yang award banyak, kadang-kadang pun tahun ini juga itu Godzilla Minus oh iya yang Godzilla Minus One tuh menang Ya, si visual effect ya. Itu juga perkembangan tuh ya. Iya itu udah berkembang tuh dari visual effect. Nanti coba Oke. tahu. Atau ya tahun lumayan juga The Boy and the Hero. The Boy and the Hero di tahun yang Cukup sama rame juga itu tuh. Studio Ghibli juga. Ya, cukup rame kalau itu soalnya mestinya orang-orang barat tuh mestinya Spider-Man yang menang, Spider-Man 2 Iya. gitu. Spider-Man yang apa? Across Spider-Man tapi kan ya mohon maaf, itu kan sequel atau ya Spider-Man-nya ya itu kurang. Nah, Boy and the Hero ada originalitasnya ya, walaupun itu adaptasi ya, cuman Iya. original. Paling ya itu doang sih yang ini Parasite gitu. Jadi gokil sih. Kalau perkembangan film masih. Tadi ngomongin film yang masuk Oscar, menurut kalian kan pasti udah nonton dong filmnya. Nonton nggak? Nonton. Tapi Kens juga ada loh, Kens. Ya kan. Kayak Jadi tuh kayak shoplifter. Iya, jadi tuh apa ya? Kita tuh nggak bisa cuma mandang sebuah value dari suatu film. Itu tuh nggak dari Dan komersialisasinya komersial aja. dan misal wah ini apa tuh award paling bagus misal Oscar gitu kan. Ya, ini buat kalian yang minta Iya, Kens. Jadi kalau kalian ngikutin film-film yang award Cannes gitu, nggak semuanya tuh nggak perlu Oscar sebenarnya. Oh.
Jadi kayak beberapa film kayak Ya, Shopee apa? Brave Mind itu kemarin yang sampai yang kemarin tayang apa? Monster. Oh, Monster ya, Monster, Kens iya. juga Ya, ya. Monster itu walaupun kemarin di sosmed rada ya lumayan rame masalah seperti Tapi itu perspektif ya. ya itu perspektif ya. Itu juga sama-sama diterima dengan baik, makanya seperti yang tadi dibilang walaupun Oscar itu apa ya ajang paling Iya. tinggi ingin, ya, ingin meluruskan jadi bukan kita bukan menonton komersialisasi saja. Jadi tapi the value yang berusaha mereka berikan dan efeknya ke kehidupan dan orang yang nontonnya itu sebesar apa itu juga bisa mempengaruhi sebagus apa filmnya. itu sosialis sastra banget kan? Oh iya, maaf. Harus dong, anak sastra. Ada kata asli anak sastra. Sastrawan banget nih. Ini kita nggak usah bahas kuliah Iya, ya, harusnya dulu ya. Iya. Kita bahas film kan di sini. Kenapa emang? Kenapa nggak mau bahas kuliah? Semester berapa emang? Mbak? Skripsi aman, bimbingan aman. Meng sama Sekarang sih sekarang semester 14 tapi bagi 2 semester 7. Oh, semester 7. Ya. Oke. Sama sih sama. Berarti lagi sibuk skripsi ya. Dibilang sibuk ya sibuk, dibilang enggak ya enggak. Mungkin cari-cari sibuk aja. Iya, sibuk-sibuk aja. Oke. Ambil volunteer dan gitu-gitu. Lagi hujan di Semarang. Kayaknya susah. Gitu. Balik lagi ke film yang tadi kalian sebutin menang award. Hmm. Menurut kalian memang beneran layak nih? Itu di bagian mananya gitu loh? Kayak misalnya tadi di visual effect gitu kan? Kayak gimana sih visual effect yang memang diberikan gitu sampai dia tuh oh ya deserve gitu? Sebenarnya Soal efeknya. Tapi Kalau kalau banyak Entah dari ya. apapun Entah. itu gitu loh. Kayak itu tuh juga Nominasi. tergantung film. tergantung juri. Juri. Tergantung apa Favoritisme jurinya gitu. gimana. Oke. Favoritisme itu kan ngefek ke juri juga. Jadi soalnya itu tadi Oscar sama Cannes tuh dua hal yang berbeda kan. Ya. Jadi susah menilai. Kayak bedanya mau makan karbo atau makan protein Oh. gitu. Tuh, Oscar Rama karbo. lebih bisa menjelaskan Oke. bagaimana perbedaan. Analoginya itu mungkin ya Oscar tuh karbo lah jadi makan banyak tapi nggak kenyang-kenyang. Tapi kalau kan satu aja mungkin bosen slow pace tapi kenyang sama kenyang udah bosen enggak maksudnya kenyang udah sama nilai-nilainya gitu. Kenyang tapi kenyang yang kayak ya, kenyang bisa tidur. kayak protein kenyang tapi kan kenyang bukan kenyang yang Gitu, jadi- bodong-bodong ya. Walaupun mungkin kayak ada yang Godzilla tadi di Boy and Heron itu walaupun menang Oscar itu emang tinggi, tapi bukan berarti mereka juga misal visual efeknya bagus. Mungkin mereka tuh apa ya biasanya cuma dapet jatah Ah. di nominasi itu doang ya Iya. biasanya. Misal kayak Boy and Heron kan best animation. Iya, betul. Ya udah berarti jatahnya cuma dia dikasih slot di best animation. Terus Godzilla itu kan dia dikasih jatahnya visual effect. Mungkin banyak orang yang mungkin ada banyak orang yang katakan ini bisa nih best picture Iya, atau best bisa. aktor atau best ada kan aktornya yang gitu Iya. ini best aktor dan lain-lain. Best monster nggak? Aktor dia kan aktor. Oh, Dua-duanya iya. aktor, dua-duanya aktor. Tapi kalau udah selesai cut, Selesai ngilang entar selesai. apa itu tadi mana tadi gua Itu yang kecilannya. iya apa namanya ya tergantung slotnya juga jadi nggak semuanya itu bisa kebagian berbeda dengan Cannes. Kalau menurut dan Rama itu emang lebih pilihannya lebih alot ya bisa dibilang. Jadi emang beneran kayak dan bisa dibilang Cannes tuh selektifnya tuh yang bagus ya menurut jadi beneran kayak dikumpulin banyak film mau dari apapun mau dari India mau itu dari Afrika mau apa itu dikumpulin sebanyak apapun gitu. Nonton RRR aja nonton. Iya, jadi walaupun bukan film Jepang tapi nonton kan sama Maharaja. Lagi disebut-sebut India sih jadi. Itu nonton ya RRR itu bagus tuh. Itu tadi lupa itu lupa lagi kan. Ya, jadi Cannes tuh ya cuman ya ibaratnya gitu kenyang bener ya. Karena mereka selektif banget gitu. Jadi deserve apa enggaknya kembali lagi tergantung ke juri. Soalnya itu kan subjektivitas ya. Apa itu deserve award atau enggaknya jadi itu ya kembali ke juri lagi. Itu Mbak Musdeo dan Mas Asfi. Oh, ambil lagi ya boleh. Selain film, berarti kalian juga into sama anime gitu kan? Oh mesti. Rama mungkin kalau aku Oh, iya. anime juga sama-sama itu sih. Cuma Sama. emang emang picky kalau Ah. aku ada picky. Kan anime tuh aku jujur kurang suka anime Waduh. karena Sama, aku juga dulu begitu kok. Santai aja. per episode Oh, dan iya. season. Ya betul. Nah, ada nggak sih yang kayak kita memang bisa sekali nonton aja gitu, ada nggak? Ghibli sih banyak Ghibli. Oh, iya. Karena Film-filmnya apa fotosin kan? Oh, tapi jadi nggak dia- positif. dia Kalau anime- Ghibli hasilnya positif. Iya. Emang kota sini kan nggak positif. Hujan-hujan nonton motornya enggak. Ada. Bikin nangis ya? Enggak. Enggak, entar lu ngomong positif ya Ram.
Lu ngomong Grave of Butterfly itu positif. Maksudnya itu hanya satu Itu positif. satu dari Gua tanya Itu tentang apa ya? Grave of Fireflies tapi bukan itu, bukan Hayao Miyazaki ya katanya. bisa kakak. Tapi kan dia bilangnya Ghibli kan? Ya, gini Kenapa bilangnya Ghibli? bandingnya satu banding lain, tapi kalau Makoto Shinkai hampir semua rata. Ceritain dong, Kalau kenapa kan ada dia- perbedaan nih Kayaknya ceritain. kalau menurut saya sih Grave of Fireflies adanya cuman kayak dia aja cocok nih. Kalau Grave of Fireflies Itu cerita tentang apa itu anime? Anime kan itu? ya anime Ya, oke. Apa kata Adi? Banyak Haradi dan Perang Dunia Kedua udah coba nonton habis itu udah hubungan ini brotherhood terus ada Perang Dunia 2. udah habis itu coba nonton sendiri. Kayaknya sad ending gitu ya. 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 Sama sepeda tapi bikin hati tuh ya gitu lah. Heart wrenching. Coba itu kalau teman-teman ada yang mungkin belum nonton film-filmnya Ghibli itu coba Grave of Butterfly. Ya. Oh Butterfly sih? Fireflies. Fireflies. Mutar Muaka maaf. Ya betul. Grave of Fireflies itu bagus. Jadi kalau Devo tadi dia tanya apa sih? Berarti ada gitu ya, Banyak, anime banyak, yang banyak, pernah banyak, nonton gitu. Banyak banyak. Durasinya tuh sama kayak film gitu, satu Banyak, sama banyak, aja. banyak. Ada yang pendek juga ada. Film yang kayak misal 45 menitan itu juga ada. Oh iya. Ada. Favorit Dan sih genrenya juga sebanyak film maksudnya. Oh iya. Lebih versatile Ya. Hmm. karena animasi. Ya, iya. Animasi itu kan bisa bentuknya banyak ya. Namanya bisa 3D dan lain-lain itu terserah dari sutradaranya dan kreatornya. Jadi kalau menurutku pribadi lebih versatile gambarnya, jadi banyak keunikannya, nanti bisa lebih ke ekspor. Ada beberapa bagian yang misal kayak wah ini kalau dianimasiin bagus, misal nonton film live ya, betul betul. kayak kan kalau nonton live action kan pasti ada dong beberapa momen yang kayak ini kayaknya kurang gimana gitu. Gimana tuh? Live action apa tuh? Hah? Live Ya, nggak diem aja. Ya mau sebut? Kenapa? Enggak. Oh, lupakan saja. Sesi lain. Sesi lain. Kita bahas di Ini nggak boleh jelek-jelekan. Ini kita tidak boleh jelek-jelekan. Tapi live action yang Dragon Ball juga. Hmm. Lupakan itu. Hollywood. Oh, Itu Hollywood ya? Hollywood. Itu Hollywood. Jadi itu nggak dianggap. Oke. Tapi beberapa lagi nggak itu jelas. Oh iya betul. Bagus tuh. Kok kasih kuning-kuning ya? Saya udah jadi ini. Kenapa mau Goku? Betul. Goku oren. Oh iya, Kayak gitulah intinya. Orang. Eksplorasi dari angle-angle kamera di anime atau animasi itu lebih banyak. Coba aja. Tapi Mus sendiri suka itu kan film-film kayak Disney itu suka. Suka. Oh, Nah, suka. kenapa nggak coba nonton? Iya betul. Gimana ya? Ya memang karena belum tahu juga Iya, sih, benar, jadi benar, benar. belum tahu Tapi emang judul-judul yang biasanya- bagus juga gitu Ah, kan. sama kayak dia. Sama kayak dia persis. Aku juga dulu SMA juga nggak suka anime sih. Tapi Oh, dari SMA. karena dicokokin teman kan, anime pertama dulu kaki guru ya, jadi wah anime teman Apa tuh? Judi. Tentang apa tuh? Anime tentang Budi maksudnya tentang Tentang sensor ya. Apa guys? Apa gitu? tentang judi kayak Oke. gitu. Nah, tapi kesukaan anime pertama kali itu Karate Yoshi no Takagi-san. Apa tuh? Intinya tuh cewek perempuan yang selalu kodein cowoknya gitu. Hah? Nah, gitu. Ya, gitu aja sih simpel. Animenya berjalan dari SMP sampai dia nikah. Jadi cocok buat saya ya yang belum punya pasangan. Ya kan belum nikah, nggak usah. Iya, maksudnya kan Tips-tipsnya. tips-tipsnya gitu loh. Boleh ditonton. Mending nggak usah, mending rasa sih. Loh, kenapa? Tidak yakin bisa bekerja untukmu. Kamu Makoto Shinkai aja. Shinkai aja. Sedih mulu dong ntar tuh. Ya nggak apa-apa itu mas di mulu kayak Semarang. Hujan. Iya sih. Udah nangis ya Ati. Oh. Kamu nyanyi, Popol? Oke, apalagi tadi sampai mana ngobrol apa aja tadi? Apa lagi ya? Anime tadi ya. Anime, ya. Kalau anime banyak intinya. Cuma banyak anime tuh fast. Apalagi kan ya kita tahu tadi yang mulai anime itu kan cuma 8 menit tuh berapa sih saya lupa gitu. Cuman itu kan awal-awal abad 20 juga itu jadi ya. Gitu. Oh, dari abad 20 ya. Mungkin kayak anime ternama ada anime Astro Boy dulu. Sempat booming juga, Akira juga sempat booming. Doraemon? Mungkin Doraemon mungkin masih sering nonton hari Minggu jam 8 pagi di RCTI. Doraemon atau apa? RCTI. Apa yang itu loh? Shinchan. Seluruh kota Oh, Shinchan tuh. Shinchan boleh. Nonton coba. Atau di Mesir Dragon Ball kan? Ya, Dragon Ball ada apa? Sailor Moon. Oh, ditayang banyak juga yang ditayangin di Nah, itu yang perlu kita bahas. Indonesia. Iya, Iya, gitu. jadi- Spesial dulu ya. Ini sekalian bahas tadi kita Oke, nyambungin ke boleh. perkembangan itu Iya. tadi ya. Jadi
banyak dari Jepang itu juga influence-nya ke apa ya, ini bukan hanya tentang film ya, makanya as an entertainment industry dari film ataupun televisi, Betul. nah itu influence-nya tuh banyak ke Benar. dunia. Ada yang ke Brazil, ada yang bisa nyampe ke Brazil, beberapa ada. Tapi kalau menurutku pribadi yang jelas sangat terinfluence tuh di China atau sekarang mungkin Tiongkok ya, Iya. Tiongkok dan Southeast Asia, Asia Tenggara. Oh iya. Influence terbanyak tuh di. Walaupun masih ada influence dari Korea ya kita. Iya, tapi kita nggak bisa Esensinya. pungkiri dong dalam di saat kita masih kecil-kecil bahkan Betul. orang tua kita orang muda itu tontonannya Kokoro Tomo. Kokoro Oh, Tomo. Kokoro Tomo. Apa orang tua coba udah nanti misal pulang atau apa coba tanya ke orang tua, ke ayah, ke orang tua, ke Oke, bapak, oke, nanti oke. coba ya pernah nonton Kesatria Baja Hitam nggak? Kalau pernah nonton berarti kalau pernah nonton berarti udah Terinfluence ya. Terinfluence, itu Oke, berarti. oke, Itu oke. juga tontonan-tontonan kayak gitu tuh kayak udah ada masuk ke Southeast Asia dari Indonesia, Malaysia semua tuh udah Wah, kena semua. influence-nya tuh banyak. Bisa lah semua pasti anak-anak generasi 90-an tuh nontonnya udah jauh-jauh dari kartun Jepang. Tuh ya kartun-kartun tuh Satria Baja Hitam. ya Satria Baja Hitam yang kayak gitu pasti banyak anime-anime Jepang. Iya, gitu. Jadi influence-nya ke dunia secara tuh banyak. Kalau mungkin yang paling dieluk-elukan Iya. banget anime ya. Sekarang Iya. anime influence-nya banget, kita bisa lihat anime sekarang Iya betul. yang walaupun sudah mungkin kurang suka tapi Iya. kita nggak bisa pungkiri kalau influence-nya ke Asia dan baru-baru ini tuh ya western Wah, bagi Indonesia juga, waduh. sangat besar kan influence-nya Dengan ibunya, dengan sifat-sifatnya. Buktinya apa, event-event Jepang banyak di Indonesia, Jepang. yang kayak gitu banyak. Jadi perkembangannya tuh secara film dan entertainment ya sangat besar juga. Universally itulah mengengage banyak orang lah. Kalau kita nggak bisa mungkiri Jepang tuh besar, pionir Ya. gitu soal entertainment itu teman-teman. Ada nggak sih tapi dampak negatifnya dari influence itu menurut kalian? Sebenarnya dampak negatif menurutku baik lagi ya perspektif Iya. gitu. Tergantung. Oh. Kan kayak kalau dari perfilman atau nonton gitu. Kan berarti ada parental guide gitu. Kan kayak Iya, kalau kita mau ke bioskop ada D17 atau Iya. ada Tergantung ratingnya. mereka bisa bacanya apa. Ya. Kalau Indonesia nggak bisa baca. Ya gitu lah ya, pokoknya jadi kadang-kadang ya gitu. Jadi itu perspektif baik lagi sih. Semuanya apa yang ditujukan entertainment pasti untuk entertainment aja. Cuma kalau dampak negatif itu masih tergantung perspektif. Dan kalau nonton yang abusive, memukul, smackdown misalnya, atau mungkin di Jepang tuh nonton Shinchan yang agak nyebelin dan aneh-aneh Iya, gitu. Iya, Kali bisa kayak, bener. nah itu kan nggak mungkin lah gitu. Mungkin bisa dibatas kayak bukan gitu. Nah mumpung tadi Mas ada sempat nyinggung Satria Baja Hitam nih, kan itu kan praktikal lama ya pakai kostum-kostum gitu kan. Itu menurut kalian tuh bagaimana perkembangannya kayak misal Ultraman, Super Sentai, Ini cocok nih. gitu gitulah. Pertanyaan saya friend nanti. Kebetulan ada Kenapa? narasumbernya Kenapa? yang sangat ahli gitu. Kenapa? Kalau disebut ahli itu kenapa? Suka aja sebenarnya. Dan dia sangat into banget sama hal-hal yang ginian ya. Apa sih perkembangan ya? Perkembangannya gitu kayak Apa ya kalau kita bilang kayak practical effect itu kan kalau di Jepang ya tadi ya yang udah aku ceritain, kalau sudah penasaran itu kan dilakukan sama kayak apa itu Godzilla. Dari Godzilla itu kan lahir sebuah apa ya bahasanya itu panggilan di Jepang tuh namanya tokusatsu. Tokusatsu itu atau dibilang tokushusatsu ya, atau special effect. Itu biasanya yang seperti yang sudah dibilang biasanya tuh berkutat dengan orang-orang yang menggunakan kostum atau miniatur yang kayak gitu ya, yang kayak gitu bisa dibahas di awal tadi dari Godzilla tadi. Habis dari Godzilla itu kan pionirnya ada namanya salah satu, nah itu tuh yang diperan dengan nama Oh itu ininya apa? Pose? bukan Godzilla ya, beda. Jadi itu namanya Ultraman. Kalau mungkin Ultraman, ada yang oke. tahu semua nonton Ultraman, tua banget ya Allah. Enggak sih. Jadi Ultraman itu juga salah satu pionir ya. Itu salah satu kreatornya namanya Eiji Sugure, itu sebagai orang yang mempionir efek itu, apa sih special effect. Nah, apakah dibilang sekarang tadi seperti yang apakah sudah berkembang? Bisa dibilang special effect itu kan nggak jauh-jauh beda ya, miniatur tetap sama dan apa namanya orang-orang pakai kostum tuh masih bisa dilihat dari tadi ya, dari Ultraman atau mungkin Satria Baja Hitam kayak tadi, Power Ranger yang kayak gitu kan masih ya orang-orang masih pakai. Cuma
lebih dielaborasi aja gitu dengan efek-efek sekarang. Jadi kadang-kadang pakai CGI yang mungkin masih bisa kelihatan banget. Itu kan kita bisa ngecek di kayak Satria Baja untuk Kamen Rider itu sama Ultraman itu kan masih kelihatan. Kalau Ultraman kan juga masih tayang tuh sampai hari ini, di titik ini kan Ultraman juga masih ada tuh setiap Sabtu kayak gitu. Itu masih kelihatan kalau dia syuting, dia ngancurin atau tarung masih kelihatan kalau itu miniatur atau kostum kayak gitu. Nah itu juga bisa dielaborasikan. Jadi kayak filmnya Godzilla ada, judulnya Shin Godzilla. Itu dia elaborasi antara komputer. Jadi Godzilla-nya itu pakai komputer, tapi kayak ada adegan dia saat ngancurin kotanya itu juga pakai miniatur. Ya nggak mungkin hancurin kota. Iya dong, nggak mungkin. Budgetnya ya nggak mungkin. Budgetnya gede ya. Budgetnya gimana? Itu tadi. Ngawur loh. Tapi kan baik lagi kan namanya sifat teknologi kan Iya. selalu naik, nggak mungkin dia Ya, berulang. jadi endingnya mereka berkolaborasi antara apa namanya komputer itu dengan efek yang tidak Asli. dia efek secara manual. Jadi apakah sudah maju banget. Sekarang lebih aman, lebih Bukan Hollywood aja guys. iya bukan Hollywood aja. Bukan Hollywood. Bahkan sekarang Hollywood lebih ke green screen. Iya. Hollywood lebih ke efek kan, sama ya, Marvel. Belajar sama belajar sama mesinnya. Itu ada irisan lah sih sebenarnya. Marvel ya. Ada apa lagi tadi? Apa lagi ya? Kan tadi ngomongin event, ya kan, event perfilman. Oh iya, gitu. Iya betul. Itu tuh menjadi rutinitas tiap tahunan di Indonesia juga atau di negara-negara lain? Oh, sebenarnya banyak ya festival filmnya. Cuman Iya. kayaknya kalau spesifiknya Jepang tuh kayaknya setahun sekali. Setahun sekali. Ada. Sekali. Jadi Oke. di Indonesia itu biasanya dari Japan Foundation ya teman-teman. Ini tanpa promosi ya, Japan Foundation. Promo ya nanti. Sponsor. Sponsor ke podcast Semar. Buat promosi. Promosi gratis loh. Setuju? Promosi bayar. Iya, oke. Oke. Kalau bisa dibayar. Bikin ya. Lu udah boleh ngomong belum nih? Boleh, Boleh, boleh. Apa? Tiap tahunnya Japan Foundation itu ngadain kayak festival film gitu ya, Ram. Betul. Apanya JFF? Apa itu Japan Film Festival. Film Festival. Iya. Itu dari tahun berapa, Ram? Aku jujur baru ngikutin tahun Wah, depan. sebenarnya udah cukup lama lah, tapi nggak lama-lama banget, nggak lama, cuman ya 10 tahun terakhir tuh udah sering banget. Atau mungkin luar negeri mungkin perkembangan lebih jauh, cuman kayaknya kalau untuk di Jepangan atau film Jepang kayaknya baru masuk 10 tahun terakhir sih. Iya, kalau dekade ini Japan ya. Festival, film festival tuh baru. Sumindo atau Dasawarsa ya. Ini kalau teman-teman mungkin nyari platform. Kebetulan ini apa? Udah mau ini apa? Oh iya, bentar lagi kan? Bentar lagi. Oh, iya. Ada di Semarang. Deket Di Jogja. Di Jogja. Sebenarnya karena kebetulan kita baru datangnya sekarang, kita bisa promosinya yang Jogja sebenarnya. Iya. Oh. Sebenarnya ada di Jakarta. Jakarta, Bandung itu dari November. Iya, dari Semua November. kota berarti apa enggak? Ada bisa cek di IG-nya. Saya lupa. Cuma Pilihan saya beberapa aja kok pilihan. Makanya sedihnya kadang-kadang beberapa kota nggak dapat jatah beberapa film. Oke, Semarang ya. Iya. Bukan Semarang, beberapa filmnya. Oh, iya. Jadi kayak ada beberapa film tuh yang nggak masuk slotnya. Jadi betul. kayak gitu. Apa aja sih yang bakal Japan Foundation tayangin di festival ini nanti? Banyak ada kalau Dari November kemarin sih, yang Jakarta. Jakarta kemarin, bagus. Bagus. Bukan bagus, cuma bener wah gue tuh ada. Oke, oke. Ada apa aja tuh? yang Ada. mungkin yang terkenal banget ada Akira ya. Ada. Itu bagus banget. Itu anime tahun berapa? Tahun 80-an. 80-an ya, Tentang Akira Metal. 80-an. Tadi Godzilla. Godzilla. Yang 1994 nih Godzilla. 1954. Nomor 90 udah kapan lagi dia? Iya, kapan lagi kita bisa nonton Oh, yang Godzilla? 1950. Iya, Itu tayang kemarin di Iya, di Jakarta. Satu show doang katanya banyak. Betul. Wah. Katanya sih sold out ya. Wah. Bener-bener itu banyak. Ya nonton terus apa lagi ya? Yang drama-drama kan? Oh mungkin ada filmnya kebetulan kakaknya pacarku pacar idaman ya, ada All Your Life gitu ya. Apa ini Halu? Iya. Halu aja. Oh, Halu, oke. Judulnya All Your Life ada, ini bagus itu cukup drama bagus. Habis itu ada Terus itu juga ada anime dari kreatornya Dragon Ball, almarhum Akira Toriyama, itu ada judulnya Senline. oh iya sama. Itu jujur aku juga belum tahu filmnya seperti apa karena nggak sempat nonton karena kita nggak sempat Jakarta. Itu juga katanya bagus. Itu lagi ya? Ada Best Wishes to All, gitu horor. Horor. Terus ada Mom is Dead, apa ya lupa, pokoknya judulnya ada orang kayak gitu di situ. Terus karaoke, Let's Go Karaoke. Let's Go Karaoke ya gitu. Sama
juga Ini Godzilla Minus One. Oh ya, jadi itu Godzilla Minus One. Jadi Jepang. yang ada di festival. Iya, jadi Iya, betul. kali ini Japan Foundation bawain 2 Godzilla sekaligus. Mungkin Godzilla. karena ulang tahun. Iya, karena tahun ini kan Godzilla ulang tahun yang ke-70. Oh iya, 70. Jadi bawain 2 film sekaligus walaupun sayang sekali yang 1954 cuma di Jakarta. Ya, mungkin ya spesial. Iya, spesial. Kalau Jadi spesial. nggak semuanya dapat nggak spesial. Jadi karena itu Ada Insomnia After School ada gitu. Mungkin macam-macam. Banyak sih. Tapi yang di Jogja yang dekat ini yang Dekat besok ini di cuma Jogja bawain 6 Oh, nah. 6 film. Akira, Night apa tadi yang All Your Nights ya. All Your Night, Best Wishes to All, Godzilla Minus One, Let's Go Karaoke, yang satunya lupa. Ya, Mom is Dead ya gitu. Yang kayak gitu. Tapi intinya sih kalau teman-teman semua nyari platform buat nonton film Jepang secara legal, itu bisa kalau tiap tahun biasanya akhir tahun tuh datang coba aja ke Japan Film Festival tuh banyak biasanya pilihan film. Coba nonton aja Selain offline juga ada online-nya. Iya, ada online-nya juga di website-nya ada kok. Iya, di website ada. Di website-nya Japan apa sih lupa aku jarang lupa. Ada juga teater. Iya, Nah, ini teater. mungkin bisa jadi pelajaran juga buat Indonesia gitu. Film-film Indonesia yang itu. Lama-lama iya. Nah, jadi kita tahu untuk Tayang melestarikan. ulang gitu Betul, ya. betul. Jadi biar bisa apa ya orang-orang tuh Melestarikan. Iya, Kayak film yang jadi 13 PKI atau gimana. Jadi ya, itu klasik gitu maksudnya. Itu klasik, maksudnya bisa dipelajarin untuk ya masuk ke website yang kawan-kawan. Ini kan Oke. ada sensor-sensor gitu. Kan itu kan film yang Hah? ikonik lah. Itu Ikonik. Ikonik ya. Ya, oke. Dari film yang disebutin tadi, ada nggak sih film yang di luar list itu yang sebenarnya kalian pengen tuh ada di festival nanti gitu, tapi Wah. ternyata nggak dimasukin gitu? Ini Apa? untuk mendoan dulu. Oke. Berdua aku dulu. Sebenarnya banyak ya, kayaknya banyak nih yang mau disebutin. Makan dulu. Makan dulu. Ya dulu deh mau makan ntar gantian gua makan. Gampang, Oke, oke. Kalau aku pribadi itu sih Seven Samurai. Oke. Karena Seven Samurai itu kan kalau menurut pribadi one of the biggest cinema ever ya kan. One of the apa ya goals semua orang, terutama aku sama Rama yang suka nonton film buat nonton Seven Samurai di layar lebar karena pertama dia itu lama ya, dia tuh filmnya tuh durasinya berapa 3,5 jam ada kali ya. Mungkin itu kali yang bakal masukin durasinya. Allah, lu lihat. Iya. Itu Seven Samurai itu 3,5 jam ada kali itu. Itu sama kayak film pada umumnya dibagi round 3 sesi atau gimana itu. Susul 3 babak sih. Iya, struktur 3 babak. Dia mulai ke sastra dikit Oh ya. iya, maaf ya. Nah itulah pokoknya 3 babak itu. Udah sesimpel itu sih. Itu tuh one of an experience cinema yang harus kalian berdua juga mungkin kalau ditayangkan secara legal dan Oke. bisa nemuin coba tonton kalian itu kan. Kira Ikiru. Ikiru juga. Oh, Ikiru. Kalau semua sebutin mah banyak perang. Oh iya. Iya. Ini yang durasinya nggak lama-lama. Oh yang nggak banyak kayak ya Ikiru. Ya Ikiru Ya. juga 3 jam. Oh iya. 2 jam Oh iya. Ya, ya. Rashomon lah. Ya Rashomon aku udah pernah. Oh udah. Ya, JFK tahun 2021 waktu itu. Oh. Iya, 2022 gitu. belum tahu. Oh jadi tiap tahun tuh memang beda gitu. Betul. Yes. Betul, yes. Jadi Itu spesial. spesial. Aku kan baru ikut tahun lalu. Jadi belum banyak experience banget nih. Kalau Rama kebetulan udah dari lama. Nggak dari lama. Dari Covid. Dari Covid dia dari Covid udah Nah, nggak lama banget. udah lama ini ngikutin. Kalau aku baru. Berdasarkan Mungkin kayak apa? musiknya tadi tuh kayak hujan nggak apa-apa Iya, gitu. iya, Nah, jadi iya. bosen ya gitu. Benar-benar. Biasanya dari apa sih JFF tuh menuliskan daftar film itu tuh berdasarkan peminatnya kah atau Nah memang itu tema hanya Jepang Foundation yang awal yang tahu. Allah walam bisawab itu. Kecuali yang mungkin kita berdua tahu yang jelas yang Godzilla itu. Semoga kalau ada request spesial Nah, mungkin Ah. Jepang Foundation bisa dengerin saran dari kami itu bikin Iya, poll. iya. gitu. Mungkin buat yang sering ngikutin bisa kasih bikin poll mau bawain Japan Foundation mau bawain film mau apa terus kasih listnya gitu. Ah, Bisa. Emang Tapi itu kalau gitu nggak menarik kita nggak iya. tahu apa. Jadi emang mereka nggak mau apa? Surprise lah. Terserah mereka, kita ikut aja mereka mau bawain film apa. Kalau memang kita into film coba aja datang dan nonton gitu sih. Nah, kalau aku sih rekomendasi tadi ya. Iya. Mungkin kalau Farhan kan klasik, Oke, klasik, oke. cool klasik lah gitu. Kalau aku kontemporer aja sih. Oke. Mungkin juga ya kan sayangnya tapi sebenarnya tahun kemarin Oh ada. Perfect Days ya, Oh. cuman tahun ini gak dibawa lagi kayaknya. Emang ya udahlah Oke, udah. oke, oke. Gak dibawa lagi. Cuman Ganti gitu ya. kalau favoritku sih ya dari sutradara favorit aku juga gitu. Yusuke Hamaguchi gitu. Dan judul filmnya itu The Tree of
Tree of Life, Tree of Life tuh Terrence Malick, pokoknya lupa juga The Tree of Love kayak gitu lah. Itu filmnya tuh 4 jam malah, tapi tentang tentang keluarga perempuan gitu kan. Itu benar-benar Iya, gue mau nonton tuh. filmnya mendalam, tapi 4 jam siapa yang mau nonton, jadi ya. Itu ditaruh di terakhir. Oh iya iya. Terakhir harus itu. Iya benar-benar. Tapi ya cuma itu sih, paling kalau klasik 1997 Cure-nya itu. Banyak sih kalau kita suruh milih. Kayak kita kayak anak Snake Boy banget ini, tapi ya. Itu kan Nerd. film ya, itu kan film tadi yang disebutin. Kalau yang animenya ada dong pasti yang dibawain Jepang nanti animenya ada nggak? Ada tadi tuh yang kita sebutin tadi, ada Akira. Oh, itu anime. Ada Oke. anime. Terus tapi kalau di luar itu sih ya. Ada Akira, tapi Akira udah masuk sebenarnya. Bener. Ada lagi nggak? Mungkin Ghibli juga udah masuk Masih. ya. Apa ya? Kalau Sikun dulu. Perfect Blue. Perfect Blue. Wah, karena kayaknya itu D21 plus. Oh, ada juga ternyata anime yang 21 plus. Banyak. Itu Banyak. ya, Oke. itu Beyond Our Imagination. Iya, Itu itu udah film yang Beyond Our Mind. apa sih bahasanya? Surrealis. Iya. Filmnya sangat surrealis. Itu Jadi kayaknya pernah denger itu yang kayak ada stalker gitu kan. Iya. iya, itu yang sama. Atau Paprika mungkin. Saya sih favoritnya sih masukin tentu sebenarnya nggak klasik banget, tapi Kimi no Na wa lagi bisa. Apa? Oh, Kimi no Na wa lagi. Kimi no Na wa. Aku mesin kain. Semua orang pasti itu sih. Kalau aku anime ya? Iya. Apa ya? Eva? Ah, iya sih. Apa? End of End of Evangelion. Jadi itu Oh. sebuah anime ya, sebuah movie anime dari anime dengan judul Neon Genesis Evangelion yang minimal Bentar, ini yang baru atau yang enggak yang N. Yang Oh, N. yang N. Jadi itu anime yang minimal sebagai penonton nanti mungkin kalian yang tanya Evangelion apa coba tonton aja sendiri, mungkin sudah juga penasaran bisa nonton sendiri itu anime seperti apa, saya tidak mau menjelaskan. Intinya adalah seorang anak SMP di rumah sakit. SMP. Anak di rumah sakit atau itu adegan yang Oh, itu kan? oh, itu adegan. Oke, Itu oke, adegan. oke. Enggak, Oh, gitu nggak boleh ya? Dengar. Oke. Ini ya anak SMP ya, SMP. anak SMP masuk robot. Dah. Nah, itu aja gampang. Habis itu, gampang. habis itu, wah, habis itu yang seperti dibingung. Wah, itu habis itu. Itu kalau dari aku pribadi End of Evangelion pengennya itu sih. Gimana apa? Kalau bisa datengin Ratu sekalian kayak mainin apa sih? Nonton Japan Foundation. Aduh. Tadi Ya Allah, masuk sponsor. Eh, Biar dipanggil lagi. amin. 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 Oke, oke. Menarik ya sebenarnya ya. Menarik ya kan? Makanya jangan lupa ke Jogja tanggal 14 Desember. Kalian mau datang ya rencana? Oh, jelas. Jelas. Oke. Jelas. Jogja kota seni. Jadi Oh. terus. Mumpung Jogja juga kota seni, ada seni juga yang Betul. emang kalian minati, kenapa enggak? Ya, Deket betul. juga ya Betul. kan. Untuk masuknya tuh perlu bayar dulu untuk semua filmnya apa gimana? Oh iya ya, nanti biasanya hampir seminggu nanti ada di aplikasi ya, CGV apps atau web Besok Jumat atau offline. emang mau nonton. Dan tiket Jogja 20.000 sih per Oh, film. iya. Jadi murah. 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 Coba pantengin aja. Iya, pantengin aja. War. Ya, Wah. jam Oh, cepat. bar ya. Wah, seru sih. Film guys, Ya. worth it. Ya, di Pakuan lagi. Jadi ya. Sekalian liburan lah ya. Ya, Tuh, benar. kalian yang katanya lagi Tuh, guys. skripsian. Dinding dari skripsi. Ya. Tapi jangan kabur dari bimbingan. Wah, curhat. Biasanya ngomong yang Yang ya, dilakukan, ya, biasanya. yang dilakukan. Ya enggak dong. Oke, oke. Ya, Apa keren bahasnya? sih. Betul. Betul jamnya dari siang sampai malam. Oh iya. Prosesnya Oh jangan lupa juga habis nonton tiketnya ditukar ke stempel. stempel. Biar dapat Ini bisa merchandise. buat merchandise. Oh. Jadi bukan nonton doang guys, tapi ada Iya, merchandise-nya. iya. Tapi biasanya tuh kok biasanya habis nonton itu ada kayak ada mini. Itu sebelum apa sebenarnya sih? Atau yang mungkin tergantung lihat nanti aja. Jadi talk show kan Ya. biasanya bahas filmnya kayak gitu, ntar biasanya ada. Betul. Oke seru sih, seru kalau ke festival gitu. Jadi seru. Jadi lebih tahu lagi ya tentang film Ya, itu. biasanya diskusi. ketemu nerd. Eh, Tapi nerdnya semoga nggak mau bawang. Oke. Amin. Bonya bawa popcorn aja lah enak. Amin. Kalau gue badan gimana? Kalau bawa popcorn enak. Oh. Nah, Bawa badan sih Bawa pakai badan. badan kayak enak. Duh, Minimal mandi ya. pakai deodoran lah. Minimal mandi. Betul. Gitu. Iya,
hujan-hujan sih enaknya Enak mandi. ya ternyata ya. Hujan-hujan enaknya makan Indomie sih. Wah, itu Oh, kalau untuk aku yang memang masih asing dengan peranimean, anime yang sangat gampang dicerna, kalian rekomendasinya apa? Ya Doraemon. Ini jangan dulu ya. Tapi kalau dari aku sendiri itu anime favoritku sih Karakai Jozu no Takagi-san. Oh, Mungkin Karakai Jozu no Oke, Takagi-san. oke. Tapi sisanya baru udah 3 season. oh seasonan. Nah, Jadi banyak lah. Ya 1 kali 12. Tapi season pertama juga udah banyak kan. Kayak bikin gregetan. Kayak lagu kita tahu gregetan. Ada lagi nggak selain itu yang benar-benar enak aja, misalnya ditonton lagi ngapain nonton juga nggak perlu mikir gitu loh. Kalau aku pribadi sih kok series itu sih ya mungkin apa? Oh, Assassination Assassination Oh, Classroom Assassination. itu momen dimana air mata lelaki turun. Oh iya, Nonton sampai itu. nangis. Kejer. Oke. Oh, Oke. mau tanya dulu dong sebenarnya Kurosensei itu sebelumnya guru yang honorer atau guru teknik? Waduh, Kayak ada serang fan dikit ya. kayak bikin, Ada kan gitu soalnya bikin ya? nangis, soalnya kan bikin nangis. Gajinya di bawah UMR apa aja? Soalnya kan bikin nangis katanya. Oh, Bikin nangis. Skripnya nggak kayak gini loh. Oh iya, Skripnya nggak kayak dia gini loh. siapa tahu sedih jadi gitu. Skripnya nggak kayak gini loh. Itu di Indonesia. Skripnya nggak kayak gini loh. Tapi memang tadi ya Assassination Classroom itu cuma 2 season. Oh. Pendek sih nggak banyak banget. Itu coba kalau memang itu juga nonton gitu. Santai aja nonton Assassination Classroom. Kalau series sih itu. Atau mungkin ke film kayak tadi kan soalnya Iya, kayak panjang iya. ya. Oh, aku gitu tetap. Tapi aku lebih favoritku aja nggak apa-apa. Oh, Only anime Yesterday. film ya? Iya, Oke. Only Yesterday judulnya. Filmnya cuma perempuan yang pernah akan hidup kota terus dia mencoba mengingat kembali masa-masa yang indah itu ke desa. Sih nggak ada plot yang rumit gitu. Kalau main apa kalau yang anime film? Buat aku rekomendasi. Karena kalau aku suka yang ada Ada berat ya? menyakiti ya. Ada suka menyakiti mungkin bisa ditonton. Apa Itu tuh? ya teman-teman Biosoku Go Senshi atau 5 cm per second. Menyakiti Itu itu nggak sih kan judulnya Inggrisnya 5 cm per Iya, second. Oke. ini penyakit kita juga yang fisik kan, bukan 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 menyakiti fisik, menyakiti hati, bro. Sakit hati gue nontonnya. Oke. Itu baru tonton Itu tuh. tentang apa, romantis? Percintaan? Ini percintaan, romantis atau enggak dia silahkan disebut romantis. Tapi kalau di Inggrisnya jenisnya doom romance, doom romance. Coba tonton aja itu cuma 50 menitan. Oh, Pendek, pendek ya. pendek tapi rasa sakitnya tuh bisa bertahun-tahun. Oke, oke. 50 menit, 50 menit film 50 tahun sampai Iya. bertahun-tahun suffering. You watch, you watch 50 minutes, you will suffering 50 years later. Nggak bisa ngomong kotor. Entah itu bakal jadi rekomendasi atau malah Masokis. Kebetulan tahun depan ada Live actionnya. Semoga masuk di FF juga ya. Enggak sih, kalau aku berharap semoga bagus dulu sih. Oh iya benar-benar. Oke. Semoga masuk bioskop aja gitu ya. Iya. Kayak kita bisa nonton. Kalau anime mungkin dari kita berdua itu. banyak juga ya yang kalian udah tonton selama mulai kapan infonya berarti dari SD, SMP? SMA kelas 1. Oke. Kalau aku sendiri udah tahu dari kecil sebenarnya kayak tadi Doraemon Ya kalau itu mah ya. itu ya pasti ya. Tapi Naruto. kalau beneran into banget tuh SMP sih. SMP baru mulai into banget. Dicoba mungkin teman-teman belum. Asli anime apa? Asli Maksudnya kapan? anime apa? Boku no Pico kan? Enggak lah. Loh, katanya Boku no Pico. Aku suka anime dari kecil bener. Itu udah habis pulang ngaji tuh loh. Naruto. Iya, habis pulang ngaji tapi nggak sempet nonton tuh loh. Itu kan endingnya Ini mah nggak pulang ada, ngaji. gratis. Ini mah nggak pulang ngaji. Orang-orang Naruto pas ngaji, pas mau ngaji, cabut Ngaji, gajinya nih, aku ngaji. cabut Aku ngaji gajinya. kan. Nggak paham ya lo. Cabut gajinya. Oke, menarik sih. Aku jadi memang beneran mau nonton gitu, mau coba sensasi baru. Pagi hujan gini, wah enak. Tapi kalau sambil nangis sedih juga sih, capek juga. Ya, apalagi kalau lagi Indomie kan wah jadi itu dari Nyatu. Asin dong jadi. Ya, betul. Itu kalau anime, kalau live action lah, kalau film-film yang ordinary mah banyak gitu. Dan udah banyak yang legal juga kan ya tadi. Betul, betul. Betul, betul. Jadi gampang nyarinya gitu. Ya, Nah, bisa ada, Prime video video ada. klik film juga ada. Klik film sih paling banyak. Iya, Oh iya. murah juga. Sponsor. Ya, itulah. Di film. Itu. Oke, Oh, ini nggak dibayar ya? Nggak dibayar. Masa habis bayar Tadi tanah nanti di bawah sini nggak mungkin. ada tulisan nanti. Ya, mungkin bawa sini nanti bawa saya Nanti di sini ada bisa di Netflix.com. Di bawah sini bisa ketik rek spasi.
tahun berapa? Oh iya, salah ya. Jadi konklusi. Oh iya, maaf. Betul. Jadi kalau penasaran silakan. Iya, silakan. Ada sih yang tadi yang kalian omongin, aku jadi kayaknya harus coba nonton. Betul. Penyanyi jadi mencari. Kalau memang belum bisa anime tadi itu film gitu. Iya, iya. Coba ke film ke live apa ke Apa kalau anime animasi mungkin filmnya kali itu. iya mungkin film dulu. Mungkin kalau rekomendasi Iya. film mungkin ya. Hmm. Rama dulu ya mungkin kalau banyak sih lebih Enggak ada, tapi kalau perfect days aja nggak apa-apa. Nggak ada plot yang cuman Oke. tukang bersih toilet, jalan hidupnya udah itu aja sih. Oh. Kalau mau keponakannya ya itu di situ berubah, itu doang. ini karena kalau aku pribadi karena deket-deket ini ada JF juga di juga teman saya promosi juga Godzilla Minus One. Oke. Oh, benar-benar. Tuh, Gue juga belum nonton ya. Belum nonton. nonton. Where tiketnya paling harus diambil gitu. Oh iya benar. Terus mulai minus dari kemarin habis itu Top one list yang harus kalau dibayar ya. karena mumpung ada dan emang Legal juga. legal di Bioskop. walaupun udah tayang di Netflix walaupun udah tayang di Netflix tapi karena mumpung ada di bioskop kapan lagi lihat film Godzilla di bioskop dan sebagus itu karena aku udah nonton di Netflix dulu terus pengen nyoba ngerasain di bioskop jadi coba Cinema experience aja. iya cinema experience coba ditonton itu one of a good experience yang pasti kalau ditonton di bioskop bagus banget. Aku nggak akan spoiler, nggak akan apa, pokoknya just watch it. Nah, Tentang Godzilla yang iya udah gitu aja Oh, pokoknya. iya. Sisanya nanti coba nonton dulu ya. Oke. Gitu. Banyak juga. Sebenarnya seru sih banyak. Banyak film mah banyak pasti dari kita. Yang penting into dulu nanti bisa cari Kalau yang lain sendiri. Yang iya yang penting Dan kalau misal nemuin iya kesukaan. yang penting coba nonton yang itu aja film-film apa sih yang action Jepang dulu gitu Iya, iya. film-film yang konvensional dulu lah Betul. yang namanya broad apa ya kalau bahasanya tuh Santai. yang entertainer ya Iya, santai. film entertaining Jepang dulu kalau oh bagus nih baru nanti mulai Iya, yang iya. masuk ke yang mulai rada artsy Betul. dulu kita juga kayak gitu kan nonton film kan nggak jauh-jauh dari apa sih yang Marvel Iya. gitu Tapi kalau keluarga ya aku tadi nyari Hirokazu Koreeda sih kalau keluarga. Kita kan jauh lah dari ini. Iya. gitu sih dari kita teman-teman sekalian Banyak juga ya Vin informasi yang aku dapat dari teman-temanmu ini Vin. over banyak ya Sastrawan. Asal Keren juga. sastra. Kenal, makanya punya teman dari kenal di mana Vin? Gak tahu. Pertama kenal kapan sih? Pertama kan sebelum punya pacar, sebelum punya pacar. Ya sampai sekarang belum punya pacar. Oh maaf, nggak tahu. Kira berarti yang di Bali itu nggak jadi ya Bin? Enggak. kira nggak pernah di Bali. Oke. Sama pernah di Bali. Kalau pernah di Puas Bali, banget gue ketawanya hilang ya. sih. Men. Tapi nggak pernah di Bali. Puas Hmm, banget gimana? ketawanya gitu. Berarti menyaksikan sendiri. Oh iya kan saksikan Tadi siapa namanya? Hah? Inisialnya apa? Oh mau sebut nih? Enggak P Inisial Princess ya. ya gitulah pokoknya Namanya P. Oh. udah gimana Udah sih dari Seneng aku banget dikenal. cukup banget. Maksudnya kayak yang kalian sampein juga memang positif gitu ya buat Iya. aku yang memang asing Alhamdulillah dengan kalau Jepangan positif. gitu. Terus juga film-filmnya kayaknya menarik, mulai dari tadi yang romance juga Menarik ada, dong, ya, action ya. juga Betul. tadi ada gitu Betul. kan. Terus juga apa tadi yang tentang misalnya yang agak berat-berat juga tadi samurai juga kalian sempat sebutin gitu. Berarti memang Jepang tuh memang berkembang banget gitu ya dari awal mereka apa namanya buat film sampai sekarang begitu, memang ada kemajuan yang benar-benar oke. iya sangat Sangat. Oke, mungkin dari aku itu cukup. Dari Asvin, ada yang mau tambahan ngobrol atau kenapa? Malas gue lihat dari video. Ya mungkin kalau dari saya itu aja Nanti sih. ada. Ya terima kasih atas insight-insight baru yang sudah disampaikan. Terima kasih atas terima kasih atas pengenalan. penjelasan Makasih sudah dan datang. sih Hujan nih, hujan di sini. Ini paling sini pas. banjir loh Hujan. banjir loh Mati lapar kan? apa enggak ada nasi gorengnya tuh Enggak ada sih. Habis ini Apa sih Boleh. Apa sih bahasa Jawanya? sego goreng Oh, kira aku tuh sego goreng itu kol goreng. oh, goreng dari mana coba kol ya kol. Sego. Ya lupa, maaf lupa. oke
beta berarti mau beta orang oh beta bukan orang Jawa lah ya. Bahasa apa? Nggak tahu. Oke. Oke. Jadi, oke kalian udah nih. Udah. Cukup. Udah, ini kita boleh duluan nggak? Habis itu, udah kalian mau ngobrol, mau tutup ini podcast juga. Pas Tutup udah dulu pas dong, udah bareng dong. Karena Kita nggak boleh kita pulang mau dulu. maghrib juga Oh iya, nih. pas. Oh iya, outfit udah pas banget benar. Iya, udah. enggak outfit gua nggak pas kayak kuning ini. Hah? Azan maghrib kita sekalian tutup aja. Oke. Oke, sebelum menutup saya ada pantun. Apa tuh? Cakep. Oh, betul. Dua tiga. Ke pasar malam beli lentera. Cakep. Tak lupa beli manisannya. Cakep. Tak terasa sudah sampai penghujung acara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke. Ini ada kelasnya. Udah gitu tok pantun. Ya udah gitu tuh. Lagi gitu. Nggak ada dadah atau gimana gitu. Dadah. Spesial amat sih semua. Dadah. Udah keluar lah. Oh, Thank